Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang peraturan baru tentang seleksi CPNS tahun 2024. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Nah, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun 2024. Pada diktum pertama, gitu ya, ditetapkan jenis penetapan kebutuhan pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 dibagi menjadi dua, yaitu penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Nah, apa saja nanti kebutuhan khusus itu ada di slide selanjutnya. Kemudian penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di instansi pemerintah dialokasikan bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Ingat ya, pada saat melamar. Kemudian yang B, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang D, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ini syaratnya sudah jelas. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang selanjutnya memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jadi nanti ada formasi yang dia harus mewajibkan mempunyai sertifikasi keahlian, kompetensi gitu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, apa yang menarik pada diktum 10 itu ya, penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B di instansi pusat dialokasikan bagi yang pertama, putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Kemudian yang B, penyandang disabilitas. Yang C, diaspora. Kemudian yang D itu putra atau putri Papua. Dan yang terakhir ini yang menarik, putra atau putri Kalimantan. Nah, maksudnya apa? Di sini nanti ada formasi khusus yang boleh mendaftar itu hanya dari putra atau putri Kalimantan. Putra daerah, jadi dibuktikan dengan nanti KTP, kemudian ada akta kelahiran, kemudian ada KK. Jadi formasi khusus ini memang disediakan untuk putra atau putri Kalimantan. Kemudian diktum selanjutnya, penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum 10, ini ya huruf E, diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara. Jadi untuk yang formasi putra putri Kalimantan ini nanti akan ditempatkan di IKN.
Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melamar di formasi khusus putra atau putri Kalimantan itu nanti akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.